habis, ya kebaikannya habis, tapi keburukannya belum ketutup semua. Fa'ukhida min khotoyahum faturihat alaihi, iya, waturiha finnar kalau nggak salah gitu. Kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pahalanya udah habis, akhirnya keburukan-keburukan orang-orang yang terzalimi ini dipindah kepada dia. Sehingga jamaah rahimakumullah, di Ramadan kali ini ketika kita memperhatikan Ramadan kita yang kemarin-kemarin bercermin dengan Ramadan kita yang sebelum-sebelumnya, kalau ternyata kita dapati dari awal kita balik wajib puasa sampai sekarang kok belum ada satupun Ramadan yang kita maksimal di dalamnya, yang kita benar-benar fokus ibadah ketika Ramadan itu, yaitu harus jadi bahan introspeksi kita. Ya, jangan sampai di bulan yang penuh ampun Ramadan kita itu sia-sia terus masuk ke hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bilang apa? Man laisa lahu min syamihi ruba shaimin laisa lahu min syamihi ilal juwalatos. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang cuma puasa tok, lapar tok, cuma haus tok, tapi nggak dapat apa-apa dari puasa-puasa kita. Sehingga ketika kita sekarang sehingga ketika kita sekarang tahu ternyata banyak orang-orang yang puasa pun yang rugi, berarti waktunya kita introspeksi. Bulan ini, bulan puasa itu adalah bulan apa? Bulannya Quran, Syahrul Quran. Harusnya kita perbanyak perbanyak baca Quran di sini. Ya, jangan sampai terus kita menyisakan waktu kita buat baca Quran. Nyisalah kalau kita, nanti kalau saya longgar lah tak baca Quran lah gitu. Nanti kalau ada waktu luang lah tak baca Quran lah. Nanti kalau nggak luang lah nggak jadi baca Quran. Yang harusnya kita lakukan apa? Kita menyisihkan waktu kita. Nantilah aku jam 10 gitu. Jam 10 tak baca Quran sedapatnya, dapat 2 lembar, 5 lembar, syukur-syukur dapat 1 juz, 2 juz dan banyak. Itu harus kita lakukan. Harus kita kembali perhatikan udah seserius apa sih kita menghadapi Ramadan ini. Yang katanya, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Tapi apa yang kita hadirkan untuk Ramadan, untuk memaksimalkan apa yang Ramadan datang pada kita, terus kita ngapain gitu. Jangan sampai sama dengan Ramadan bulan-bulan kita yang lain yang bukan Ramadan. Sehingga ketika nanti kita bisa maksimal dalam bulan Ramadan kita bisa maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan, kita jadi orang yang untung dan beruntung, bukan termasuk orang-orang rugi dan celaka. Karena bisa dipahami kalau kita nggak celaka dalam suatu perkara berarti kita untung. Kalau ada orang-orang yang didoakan sama Nabi, didoakan sama malaikat Jibril, coba dibayangkan nih ya Pak, yang doakan ini malaikat Jibril. Ya kan, syaqiya abdun tadi yang adroka Ramadana fansalakha minha walam yukfar. Lah ini yang doakan itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini semulia-mulianya malaikat, setinggi-tinggi derajatnya para malaikat. Yang kalau Allah Subhanahu wa taala ada apa-apa ya manggilnya malaikat Jibril. Ya kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, yang dipanggil malaikat Jibril. Oh Jibril, ini aku cinta sama Fulan, cintailah dia. Nanti setelah malaikat Jibril mencintai Fulan ini, malaikat Jibril ngumumin kepada malaikat yang lain. Dan begitu seterusnya. Sehingga ketika malaikat Jibril yang paling mulia, malaikat yang paling tinggi derajatnya kok mendoakan keburukan, terlebih lagi yang mengaminkan adalah manusia termulia juga. Wah ini berarti apa? Double kill namanya. Ya. Ruginya rugi banget. Maka kalau kita bisa lepas dari golongan orang yang rugi nih, kalau kita masuk Ramadan ternyata nanti kita keluar dari Ramadan terus dosanya diampuni karena kita mungkin banyak sholat, ya kan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, banyak istighfar, banyak sedekah, banyak ibadah, berarti kita sukses Ramadannya. Nah kalau kita bisa sukses bulan Ramadan, ya kita bukan termasuk orang-orang yang celaka. Sukses Ramadan itu yang gimana? Kriteria sukses Ramadan itu ya, misalkan jenengan sebelum
Sebelum Ramadan itu maksiat, nanti pas Ramadan maksiatnya berhenti, setelah Ramadan maksiatnya nggak lanjut lagi, itu berarti bisa dibilang Ramadan jenengan sukses. Sama kayak misalkan sebelum Ramadan jenengan nggak beramal, ngajinya kurang, sholatnya telat, ya kan, jarang sedekah. Nanti waktu masuk Ramadan jadi rajin ngaji ya, rajin sholat ya, rajin reno-reno. Nanti ketika keluar Ramadan rajinnya tetap. Nah, itu berarti Ramadan kita bisa dibilang sukses. Begitu. Aduh, apa ya? Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini tentang introspeksi kita. Nah, sebelum saya tutup, ini saya ingin sedikit menyinggung masalah pembatal puasa. Pembatal puasa yang mungkin sering kita dengar itu apa? Makan dan minum. Ya, makan dan minum itu membatalkan puasa. Tapi ibaratnya para ulama itu nyebutnya itu usulu syai'in al-jawfi min manfadin maftuhin, gitu katanya para ulama. Masuknya sesuatu kepada rongga di dalam tubuh kita lewat lubang yang terbuka di dalam tubuh itu membatalkan puasa. Mau makanan mau enggak makanan. Jadi ini perlu diperhatikan jamaah. Ketika kita ngemut-ngemut apa mungkin kan terus ketelan, itu batal puasanya. Termasuk telinga juga ini. Cotton bud itu bikin batal puasa. Cotton bud. Batasnya mana? Batasnya tulang kepala kita ini kan ada telinga yang di luar sama yang masuk ke dalam. Jadi sebelum gendang telinga nanti ada jalurnya itu panjang. Nah itu kalau ada beda yang masuk ke situ meskipun keluar lagi batal puasanya. Nah, yang unik dari masyarakat kita ini masalah berenang. Yang biasanya di luar Ramadan ini nggak pada renang, tapi pas Ramadan jadi rajin renangnya. Nah, gimana nih wong renang masuk jebur air ini, masuk nggak ini ke lubang-lubang ini? Kalau kata anak kecil zaman dulu kan, kalau kentut di air, mohon maaf, puasanya batal. Ya ini bisa jadi batal. Bisa jadi batal karena kalau misalkan air yang masuk lewat lubang kemaluan, akramallahu samiin, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan yang mendengar, itu bisa batal puasanya. Lubangnya mana aja? Mulut, hidung, telinga, sama lubang kemaluan duaan belakang. Oh, begitu nggak Ustaz? Ya. Mayoritas ulama menguatkan yang dimaksud dengan kalimat jauh yang membatalkan itu hanya mulut, karena dia yang bersambung langsung dengan lambung. Hidung, telinga, lubang kemaluan, endoskopi, upper, lower, semuanya itu tidak termasuk dalam kalimat jauh. Nah itu yang paling banyak dilakukan oleh para ulama. Sehingga memakai cotton bud, tetes mata, hidung, kemudian kita di endoskopi pakai alat dari tenggorokan atau dari kemaluan laki-laki, kemaluan perempuan, itu yang paling dilakukan oleh banyak ulama adalah tidak membatalkan puasa. Gitu. Tapi pendapat yang rajih, yang ditambahkan sama beliau itu hanya mulut. Tapi tidak menunggu kemungkinan, mohon maaf. Ada ulama juga yang punya pendapat bahwasanya lubang-lubang itu juga membatalkan puasa. Sehingga buat ikhtiyat, beramal dengan kehati-hatian, terus khuruj minal khilaf, ya sebaiknya dihindari. Karena ada waktu-waktu yang bisa kita lakukan yang lain kalau nggak mendesak buat bersihin telinga. Ada waktu-waktu yang lain yang nggak mendesak kita melakukan hal-hal yang kemungkinan bisa membatalkan puasa kita. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf kepada panjenengan semua. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Jazakumullah khairan katsiran, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.